Pernah nggak kalian mikir kalau kenapa bangsa Indonesia tuh bisa dibilang SDA-nya paling banyak, paling berkualitas, tapi belum pernah semaju kayak Jepang, Korsel, dan juga Singapura, bahkan ya Malaysia gitu. Hello guys, welcome in Bang Rejonong. Jadi kali ini gue mau sharing ke kalian dengan bahasa baik dan mudah dipahami insya Allah guys ya. Dan kenapa Indonesia sangat tertinggal banget dengan negara-negara maju dan juga negara berkembang, walaupun mereka punya SDA yang sangat berkualitas banget guys ya. Tentunya lu bisa lihat lah, Indonesia tuh banyak banget lah sumber daya alamnya yang sangat benar-benar berkualitas banget, sangat benar-benar banyak banget. Tapi minimnya, nah ini pertama tentunya Indonesia tertinggal karena pendidikannya itu belum terlalu bagus atau belum terlalu maksimal. Lu bayangin aja guys ya, misalnya nih ada satu A atau anak A, dia itu baru mulai latihan sejak umur 5 tahun. Mau itu latihan ikut lomba lari atau enggak ya lomba masak, lomba musik dan macamnya. Tapi anak B ini baru mulai latihan sejak umur 15 tahun. Nah, dari segi startnya aja ini udah beda guys ya, sama aja gitu kayak di Indonesia. Indonesia bisa dibilang mereka itu kebanyakan mulai bekerja itu baru di umur ketika habis SMA atau habis kuliah. Tapi ya lu lihat juga lah teman-teman lu yang dimana ketika mereka udah sukses di usia 20-an, pasti mereka kerja di umur 12 atau enggak 15 atau enggak 20 segala macamnya. Nah, beda hal sama lu yang baru mulai ketika habis kuliah, habis SMA, baru mulai kerja, baru mulai latihan segala macamnya. Tentunya dari segi pengalaman, dari segi bangkit, jatuhnya segala macamnya, ini sangat berbeda banget guys ya. Sama halnya kayak Indonesia yang pendidikannya itu belum terlalu bagus banget. Ya lu bayangin aja lah di sekolah dengan jam yang benar-benar padat banget, guru yang benar-benar belum terlalu memadai segala macamnya. Ya pastinya sangat tertinggal lah sama negara-negara maju kayak Finlandia segala macamnya. Yang kedua tentunya masih banyak yang korupsi. Ini mungkin faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol guys ya. Karena ya percuma gitu, kita udah bersuara-suara terus, tapi jangan sampai teman-teman berhenti untuk bersuara guys ya. Kita udah bener-bener bayar pajak segala macamnya tapi malah dikorupsi. Nah, jangan lu bayangin ketika ibu lu atau nggak mungkin ya ada seorang ibu lah ngasih uang 100.000 itu buat beli buku. Tapi ketika di jalan ya orang-orang atau mungkin temen lu itu malah diem-diem gitu ngambil uangnya itu dari 100.000 ke 40.000, ya dikantongin aja gitu. Akhirnya ketika lu pengen beli buku, ya udah itu bukunya itu nggak cukup atau nggak bisa dibeli, cuman kualitasnya itu jelek banget gitu, lebih jelek dibandingkan sebelumnya. Nah, sama aja kayak kasus ini. Karena apa? Karena kalau misalnya Indonesia itu duitnya itu nggak dikorupsi, nggak dimanipulasi segala macamnya, gue yakin semua teknologi, semua apapun itu pasti benar-benar berkualitas banget, pasti benar-benar bagus banget ya guys ya. Yang ketiga tentunya industri belum terlalu banyak. Negara maju itu nggak cuma sekedar jual mentah aja, tapi misalnya guys ya, Indonesia itu jual biji kopi, tapi negara-negara itu yaitu bisa ngebeli biji kopi itu, bisa ngolahnya, bisa jadi kemasan segala macamnya. Jadi intinya Indonesia cuma jualan mentahannya aja, nggak bisa ngolahnya, nggak bisa marketingnya, nggak bisa ekspornya. Nah makanya dari sekarang udah mulai tuh dididik tuh, dibimbing tuh orang-orang yang bisa ekspor, marketing segala macamnya. Karena orang yang paling besar untungnya bukan jualan yang mentahannya aja, tapi orang yang bisa ngolah dan juga bisa marketingnya. Nah bayangin guys ya, Aqua di warung Madura itu cuma 3.000, di bandara bisa 10.000, dan di tempat-tempat lainnya yang lebih fantastis banget, yang lebih mahal, restoran bintang 5 itu bisa sekitar 20.000 sampai 25.000. Tandanya apa? Ya lu mau produk apapun itu, kalau misalnya lu dijual di tempat yang fancy, di tempat yang benar-benar berkualitas, pastinya harganya ini benar-benar jauh banget dan pastinya lebih mahal ya cuy. Yang terakhir tentunya Indonesia itu terlalu luas dan tentunya penelitiannya itu masih kurang banget. Nah, Indonesia itu punya kurang lebih 17.000 pulau. Membangun jalan, pelabuhan, listrik, dan internet itu benar-benar sulit banget ya. Apalagi ketika pemerintah udah berjuang masuk ke ranah timur, ke daerah timur, tapi malah ditolak sama masyarakat sana. Ya mungkin kalau misalnya kita dari dua perspektif, yang dari perspektif orang timur sama perspektif pemerintah, ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena ya bisa dibilang ketika pemerintah pengen majuin dan pengen nganggap orang timur itu ada di bagian Indonesia, tapi orang timur itu benar-benar kental terhadap istiadat budaya segala macam, ya udah ya mereka benar sesuai dengan perspektifnya masing-masing begitu. Dan juga ya bisa dibilang kalau misalnya lu pengen punya HP, mobil listrik, atau nggak mungkin AI, nah tentunya
harus adanya ilmuwan dan penelitian yang banyak di Indonesia. Karena negara maju itu menghabiskan banyak uang untuk riset, bukan cuma copy paste aja. Tapi Indonesia melakukannya, tapi minim ya. Masih sedikit orang-orang yang melakukan penelitian ini sendiri. Nah, mungkin menurut kamu gimana? Kenapa Indonesia sangat tertinggal sama negara-negara maju dan negara-negara berkembang di luar sana? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.